Selamat datang di Raga Sport, kontraktor terpercaya dalam mewujudkan lapangan olahraga impian Anda. Kali ini saya Wildan Firdaus Kurnia dengan Mas Ilham. Gimana Mas Ilham kabarnya? Alhamdulillah Oke, baik. alhamdulillah. Oke, jadi kesempatan ini Mas Ilham, kita kan kemarin itu ada pengerjaan di Pondok Pesantren Ar-Rahman Tahfiz Malang ya. Nah, itu dari awal sampai closing bisa pengerjaan dalam proyek lapangan futsal outdoor itu seperti apa Mas Ilham? Siap, terima kasih Mas Wildan sebelumnya. Jadi memang benar kemarin kita itu barusan selesai pengerjaan di Pondok Pesantren Ar-Rahman Tahfiz Malang. Untuk lapangan sendiri itu pakai lapangan futsal outdoor, jadi menggunakan material rumput sintetis. Untuk proses awal sendiri, kemarin itu dari pihak Ponpes sendiri menghubungi dari salah satu manajemen Raga Sport. Jadi dari pihak manajemen Raga Sport diolah di internal kami, dihubungkan dengan tim marketing. Jadi memang dari internal kita itu ada alurnya tersendiri. Untuk proses menuju dealing sendiri, kemarin tim itu langsung menuju ke lokasi. Jadi kita lihat tuh dari kondisi yang nantinya rencananya mau dibikin lapangan itu seperti apa, kondisinya ini seperti apa, baru nanti kita bisa tentukan langkah terbaik untuk proses pembuatan lapangannya seperti apa. Seperti itu Mas Wildan. Oke Mas Ilham, jadi kan itu kan pembuatan lapangan itu kan pasti ada spesifikasinya. Nah, mungkin dari lahan, mungkin dari teman-teman juga ya, mungkin kalau ada yang ingin bikin lapangan mungkin juga penasaran Mas Ilham untuk pengerjaan spesifikasi minimal itu lapangan ukuran berapa? Oke, kalau dari segi ukuran sendiri Mas Wildan, kemarin memang kita ada kesepakatan itu pakai ukuran 17x25, yang mana memang ukuran tersebut itu sering digunakan untuk di lapangan futsal. Jadi memang hampir mirip sih dengan lapangan futsal indoor, dan itu cukup sih Mas kalau untuk lapangan futsal outdoor, dan untuk fasilitas pondok pun juga masih memadai dan keren juga seperti itu. Oke, baik, dari Raga Sport pun kan juga ada beberapa ya untuk pengerjaan itu, ada Plexipave, ada interlock outdoor. Nah, itu pesantren Ar-Rahman Tahfiz Malang itu kan dia memilih untuk lapangan outdoor dengan bahan rumput sintetis ya, Mas Ilham. Nah, itu speknya sebelum memilih rumput sintetis itu seperti apa, Mas Ilham? Jadi gini Mas Wildan, memang kemarin itu kita menggunakan rumput sintetis di lapangan futsal outdoornya. Jadi pemilihan sendiri itu memang ketika kita melakukan survei ke sana dari pihaknya Ponpes, yang lokasi yang mau dipakai itu sudah ada pengecorannya. Jadi kalau teman-teman belum tahu nih, spesifikasi pengecoran untuk lapangan outdoor itu biasanya menggunakan cor K250 dengan ketebalan cor 14 cm dengan Wermes 8. Itu standarnya dari pengecoran lapangan olahraga outdoor. Nah, setelah itu ketika kita ada di sana, kita melihat lokasi lapangannya, ternyata kondisinya sudah ada pengecorannya. Jadi kita tinggal menentukan nih material yang dipakai seperti apa, dan kemarin kita mengerucut ke rumput sintetis seperti itu Mas Wildan. Oh, jadi untuk rumput sintetis yang digunakan di proyek itu, spesifikasi untuk rumput sintetis seperti apa sih Mas Ilham? Oke, spesifikasi rumput sintetis Mas Wildan. Iya. Oke, kalau untuk spesifikasi rumput sintetis sendiri, memang kita dari Raga Sport itu kita import langsung. Jadi kita tidak pakai yang lokal. Dari kualitas sendiri sudah tidak bisa diragukan lagi, sudah terjamin juga. Kita pun ada lisensinya juga. Jadi kalaupun nanti menggunakan rumput sintetis yang memang speknya dari kita itu dijamin aman dan kualitasnya oke juga. Untuk di proyek ini kita menggunakan jenis rumput sintetis Diamond Swiss dengan ketinggian 5 cm dengan detek di bawahnya itu zigzag. Jadi ada jahitan di bawahnya, rumput sintetis itu pakai yang zigzag punya. Jadi untuk lapangan rumput sintetis ini udah ada sertifikasinya ya dari Raga Sport sendiri. Nah, untuk pemasangan kan nggak mungkin lah pasang sendiri, nggak mungkin kayak. Nah, jadi untuk proses pemasangan ini seperti apa Mas Ilham? Dari awal, dari rumput sintetis, penyediaan, pengiriman, sampai pemasangan, sampai finish itu seperti apa Mas Ilham? Oke, mungkin ini sih yang ditunggu teman-teman terkait bagaimana cara pemasangan atau pengaplikasian rumput sintetis itu sendiri. Kalau untuk pemasangan sendiri Mas Wildan, kalau untuk pemasangan memang pertama kali kita cek dulu nih
pengecoran atau cor awalnya seperti apa. Jadi nanti pasti kita akan clearing dulu. Kita clearing, kita pembersihan. Kalau dirasa cornya sudah clear, sudah aman, siap untuk dilakukan pengerjaan, baru nanti kita akan lakukan pembenangan. Jadi ketika kita sudah tarik benang, kita dapat sikunya sesuai dengan ukuran awal 17x25, baru nanti kita akan proses preparation untuk penggelaran rumput itu sendiri. Jadi untuk ketika kita sudah siapkan rumput sintetisnya di lapangan, akan kita gelar, yang mana kemarin itu di Ponpes Ar-Rahmah Malang kemarin menggunakan 4 roll. Satu roll rumput sintetis itu 4x20 meter. Sehingga untuk proyek yang kemarin itu dengan luasan 17x25 menggunakan atau membutuhkan 4 roll rumput sintetis. Yang masing-masing rollnya atau satu roll rumput sintetis itu sendiri itu mempunyai 4x25 meter. Terus untuk proses pemasangannya Mas Ilham untuk proyek yang kemarin itu seperti apa Mas Ilham? Oke, itu tadi Mas Wildan. Jadi setelah kita gelar, jadi kan satu lapangan kan membutuhkan 4 roll lebih sedikit lah. Jadi kita sudah rasa clear, semuanya sudah tertutupi. Nanti untuk proses pemasangan sendiri, itu kan antar roll itu kan harus disambung. Untuk penyambungannya nanti menggunakan karpet talang di bawahnya. Jadi hanya di antar sambungan saja yang menggunakan karpet talang tersebut. Jadi karpet talang itu nanti akan kita kasih lem, akan kita tarik untuk lemnya, dan nanti akan kita satukan antar rollnya. Itu yang proses penyambungan antar rollnya. Oke Mas Ilham, jadi untuk setelah untuk penggeliman antar roll rumput sintetis, nah itu banyak yang tanya untuk garis land play itu banyak yang tanya itu dicat atau diapakan. Nah mungkin dari Mas Ilham dari pihak Ragasport untuk proyek yang kemarin itu seperti apa sih pengerjaan untuk garis landnya itu? Untuk pembuatan land play sendiri atau garis permainan memang banyak orang mengiranya itu pakai cat biasa untuk land play-nya. Kalau dari kita Ragasport dan khususnya kemarin di Ponpes itu, di proyek kemarin itu menggunakan rumput sintetis yang warnanya putih, sehingga itu menyatu dengan rumput hijaunya, jadi bukan dicat lagi. Dan untuk kualitas dan ketahanan sendiri itu sama dengan rumput hijau. Jadi kalau pemasangan land play-nya itu nanti kita akan setting dulu penempatan land play itu di mananya, seperti apa penempatan land play-nya, baru nanti sesuai dengan yang kita ukur awal atau kita setting awal, baru nanti akan kita potong, akan kita sisipkan di rumput sintetis warnanya putih. Cuma untuk tahapan pemasangannya itu hampir mirip dengan rumput yang hijau, yaitu tetap bawahnya karpet talang dan akan kita satukan menggunakan lem, seperti itu Mas Wildan. Oh jadi begitu ya Mas Ilham untuk garis landnya ya, untuk lapangan. Jadi buat teman-teman, ini garis land bukan dicat ya teman-teman, jadi dari rumput sintetis dan itu kualitasnya sama juga ya. Betul. Nah jadi bukan dicat ya teman-teman, jadi untuk ketahanannya sama saja untuk lapangan rumput sintetis yang sebelumnya. Oke, jadi untuk yang kemarin-kemarin itu teman-teman juga banyak yang tanya. Dalam arti tanya untuk permainan gitu, kadang ada karet-karet yang keluar gitu, mungkin ada juga pasir juga itu. Apa sih kegunaannya? Mungkin dari Mas Ilham boleh dijelaskan. Okay. Jadi setelah penggelaran rumput sintetis tadi, memang itu nanti di atasnya itu ada ingredient tambahannya, yaitu pasir silika dan rubber. Kalau pasir silika sendiri itu tujuannya untuk mendieringkan rumput. Jadi rumput datang itu pasti akan tidur. Untuk mendieringkan rumput itu tadi akan kita sisipkan di pasir silikanya. Penebaran pasir silika sendiri itu memang ada standarnya sendiri Mas Wildan. Jadi untuk lapangan futsal outdoor itu menggunakan 8 kilo pasir silika per meter persegi, itu standarnya. Itu tujuannya itu tadi untuk mendieringkan rumputnya. Terus di atas pasir itu nanti masih ada rubber yang karet hitam-hitam tuh, pasti kan kalau teman-teman main di sana pasti kelihatan tuh nempel di badan kita. Kalau untuk rubber sendiri itu nanti volumenya sebesar 6 kilo rubber per meter persegi. Jadi memang ada standarnya sendiri untuk pasir silika dan rubber. Kalau rubber itu memang biji karet hitam-hitam itu Mas Wildan, biasanya itu fungsinya untuk menetralkan. Jadi rumput sintetis itu hampir sama dengan rumput asli. Ketika rumput sintetis memang sudah diaplikasikan, sudah dikasih pasir silika dan rubber, itu nanti hasilnya akan menyerupai rumput asli sehingga kelihatan natural seperti itu Mas Wildan.
Untuk proses pemasangannya itu dari awal sampai akhir sampai finishing itu kira-kira untuk estimasi harinya berapa hari atau berapa minggu, Mas? Untuk standarnya sendiri itu memang biasanya itu memakan waktu 4 sampai 7 hari untuk pemasangan rumput sintetisnya sendiri. Cuma itu nanti bisa tergantung juga luasan lapangannya itu berapa, terus nanti kondisi cuaca di sana seperti apa. Sehingga untuk di project ini kemarin kita kalau nggak salah memakan waktu itu 8 sampai 9 hari untuk pengerjaan rumput sintetisnya. Oh, lumayan cepet ya, Mas Ilham. Mungkin yang ditunggu-tunggu teman-teman juga untuk pembuatan lapangan ini, kira-kira ini agak sensitif, Mas Ilham. Nah, jadi untuk harga ini mungkin ya, harga ya, Mas. Oke. Harga bisi-bisi nih. Iya, harga bisi-bisi. Salah ya. Berapa, Mas Ilham? Oke. Kiranya. Ini perlu bisi-bisi lagi kan nih? Nggak perlu. Biar teman-teman juga tahu. Oke, untuk harga sendiri memang kemarin itu dengan luasan 17x25 estimasi Mas Wildan ya. Kemarin itu kita pengerjaan rumput sintetisnya saja dengan ingredient intinya terpasang siap pakai itu memakan budget hampir di 100-an lebih lah Mas. 100 sekian lah intinya, 100 sekian gitu loh. Jadi untuk kalian yang kepo untuk masalah budgeting bisa hubungi nomor kontak kita di bawah ini. Jadi itu ya teman-teman untuk proses dalam arti proses untuk pengedilan, terus kita lihat juga sampai benar-benar selesai sampai dealing, bahkan kita juga spill harga juga. Nah mungkin untuk Ar-Rahman Tahfiz Malang ini sekolah ini bisa buat referensi juga untuk sekolah-sekolah lainnya. Jadi untuk teman-teman yang memang ingin buat lapangan lainnya seperti badminton, futsal, tenis, voli, basket, dan lain sebagainya, terutama untuk lapangan olahraga, bisa langsung kontak di nomor kita yang ada di bawah ini. Oke, sekian saya Wildan. Saya Ilham. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.